Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu pimpinan Universitas, Bapak Dekan, Bapak Ibu Kaprodi, dan juga dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa mengikuti agenda atau acara sosialisasi, pendataan, rekognisi, dan sertifikasi kompetensi dosen, dan sistem yang pencatatannya yang diselenggarakan oleh Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, keistiqomahan untuk melaksanakan perintah-perintah dan larangan beliau. Bapak Ibu yang hormati, mengawali acara sosialisasi di pagi ini, bersama-sama kita akan buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan dengan bacaan basmalah memperlancar acara ini dan bisa membuahkan ya sosialisasi ini bisa dipahami, dilaksanakan oleh stakeholder, pimpinan, dan juga dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta. Bapak Ibu yang berbahagia, melanjutkan agenda yang kedua, yaitu sosialisasi pendataan, rekognisi, dan sertifikasi kompetensi dosen akan disampaikan oleh Kepala Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia, Profesor Dr. Budi Murtiasa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo, Prof. Budi. Ya, terima kasih Mas Ageng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu, Bapak Dekan, Bapak Kaprodi, dan juga Ibu Bapak dosen semuanya, alhamdulillah kita mengawali kegiatan di semester ganjil 2024-2025 ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, kelancaran di dalam menjalankan tugas-tugas kita semuanya. Nah, Ibu Bapak semua, mengawali kegiatan pada semester gasal ini, nah, BPSDM tentu pertama mengingatkan terkait dengan tindak lanjut kinerja Bapak Ibu ya, terkait tindak lanjut kinerja Bapak Ibu yaitu melalui laporan kinerja dosen atau LKD yang pada bulan Agustus yang lalu sudah dinilai oleh para asesor. Nah, tentu saya sampaikan selamat kepada Bapak Ibu yang telah membuat laporan kinerja dan yang tentu harapannya semuanya adalah dapat memenuhi kewajiban sebagai dosen di dalam menjalankan tridharma dan penunjang. Nah, tahap berikutnya tentu bagi Bapak Ibu yang sudah bersertifikat pendidik dan ber-NIDN, nah tentu punya kewajiban mengunggah LKD
yang sudah disahkan tadi ke dalam sistem seruni LLDikti wilayah 6 yang dibuka mulai hari ini sampai tanggal 5 September ya. Dan hari ini sampai 5 September. Nah, tentu jangan sampai lupa untuk mengunggahnya. Sebab ini tanggung jawab Bapak Ibu masing-masing. Nah, baik, kembali kepada acara kita, yaitu adalah sosialisasi terkait dengan pengembangan CHRD. Nah, Ibu Bapak semua, dalam upaya untuk mendata aktivitas Ibu Bapak dosen, nah, dan juga di dalam upaya memberikan bukti yang baik, lebih mudah untuk kebutuhan-kebutuhan praktis seperti akreditasi, kebutuhan pemeringkatan, dan sejenisnya, tentu aktivitas Ibu Bapak dosen sangat diperlukan untuk mendukung akreditasi dan pemeringkatan tersebut. Nah, tetapi kita ketahui bersama bahwa aktivitas-aktivitas Ibu Bapak kan lebih banyak berada di program studi atau di level fakultas. Nah, tentu supaya data-data ini terekam dengan baik, sehingga kalau sewaktu-waktu dibutuhkan untuk akreditasi misalnya, dan memang kenyataannya selama ini prodi atau fakultas begitu ada akreditasi pasti meminta kepada BPSDM beberapa data terkait SDM. Nah, tentu sejauh yang kami bisa layani sudah kita siapkan karena memang sebagaimana Ibu Bapak ketahui, akreditasi di Indonesia ini kan menganut sistem DTPS ya, dosen tetap program studi, atau DTPR, dosen tetap menghitung rasionya. Jadi artinya tidak bukan menganut pada sistem home base. Nah, sehingga dalam prakteknya memang Bapak Ibu Kaprodi di dalam membuat laporan evaluasi diri untuk akreditasi itu kan juga menggunakan dosen-dosen di luar home base. Nah, karena dosen di luar home base inilah maka tentu aktivitasnya biasanya tidak terekam di prodi Bapak Ibu masing-masing. Nah, oleh karena itu biasanya kemudian meminta data ke BPSDM. Sejauh yang kami punya tentu pasti kita beri, tetapi beberapa hal memang belum terekam dengan baik karena memang aktivitasnya sebenarnya di masing-masing prodi, yaitu kegiatan-kegiatan yang dalam istilah akreditasi disebut dengan rekognisi dosen, nah gitu ya. Dan yang kedua disebut dengan sertifikasi kompetensi. Nah, nanti kalau kita kaitkan dengan apa IKU perguruan tinggi, maka setelah itu dinamakan dengan aktivitas dosen yang berkegiatan di luar kampus. Nah, baik untuk menyingkat, saya coba akan sampaikan sedikit rasional kenapa kita perlu melakukan pendataan ini. Ya. Nah, saya coba share screen. Oh, belum diberi fasilitas screen, Mas Agung. Share screen-nya Mas Agung, coba Anda. Ya, Bro.
Ya, Prof. Nggih. Baik, terima kasih ya. Jadi ya ini sekaligus juga sebagai upaya UMS bahwa pada tahun 2029 ingin mewujudkan visinya menjadi perguruan tinggi berkualifikasi dunia. Nah, tentu kualifikasi dunia itu kan membutuhkan SDM-SDM yang berstandar kelas dunia, kan gitu ya. Nah, tentu Bapak Ibu dibutuhkan ke sana. Nah, baik. Nah, rasionalnya bahwa tuntutan pasar kerja dan kompetensi. Jadi artinya bahwa mau tak mau sekarang ini eh, para alumni tentu harus kita siapkan sebaik mungkin ya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Tentu dengan era TIK ini banyak pekerjaan baru yang muncul, tetapi di sisi lain banyak pekerjaan lama yang hilang, gitu ya. Banyak pekerjaan lama yang hilang. Nah, tentu kita harus bisa mengantisipasinya. Nah, termasuk ada kompetensi-kompetensi baru. Nah, kemudian yang kedua, persaingan global dan internasional pendidikan. Nah, ini saya kira sudah Bapak Ibu pahami. Jadi sekarang ini kan Indonesia sendiri juga sudah membuka diri masuknya perguruan tinggi asing. Nah, di sisi lain tentu kita yang berada di dalam juga berupaya untuk memiliki standar perguruan tinggi kelas dunia, internasionalisasi pendidikan kita, maka kita berupaya mendapatkan mahasiswa asing dan sebagainya. Peningkatan mutu penelitian dan inovasi ini menjadi salah satu andalan di samping tentu dari luar berupa lulusan tadi ya. Jadi dosen tentu diharapkan tetap meningkatkan kualitas inovasinya. Nah, tidak cukup itu tentu kita juga dituntut bahwa punya kontribusi yang lebih baik pada pengembangan masyarakat dan bangsa. Nah, jadi artinya bahwa keberadaan kita itu harus menjadi solusi bagi permasalahan bangsa dan masyarakat. Nah, secara praktis tentu kenapa kita juga perlu selalu meningkatkan diri ya karena ini keberlanjutan karir dan kita sebagai dosen ya, karir kita sebagai dosen. Jadi artinya bahwa kompetensi selalu kita upayakan meningkat, selalu ada aktivitas tridharma itu salah satunya untuk berlanjutan karir kita. Oke, isu-isu tentu pertama adaptasi teknologi dan penggunaan digital. Jadi ini saya kira salah satu upaya bahwa dosen tentu harus selalu belajar mengikuti perkembangan teknologi. Nah, sekarang UMS juga meminta bahwa kita semua dalam pembelajaran memanfaatkan SPADA ya. Ini kan sebagai upaya untuk memberikan pembelajaran yang lebih efisien, lebih kolaboratif di antar para mahasiswa kita. Juga untuk mendukung pembelajaran seumur hidup. Nah, gitu ya. Jadi itu TIK ini sangat memungkinkan kita memudahkan diri kita dan juga yang lain tentu untuk pengembangan profesional secara berkelanjutan. Pengakuan terhadap keterampilan non formal. Jadi sekarang ini tentu mulai kegiatan-kegiatan sertifikasi itu mendapat tempat tersendiri bagi para pengguna untuk melihat
kualifikasi dan kompetensi para pekerja yang dimiliki. Jadi tidak semata-mata ijazah formal. Kolaborasi interdisiplin dan internasional. Nah, tentu sekarang trennya adalah kolaborasi, ya. Jadi bahwa kita tidak bisa sendirian untuk memecahkan masalah bangsa. Diperlukan lintas disiplin. Nah, kan lintas negara. Jadi maka kolaborasi internasional. Nah, tadi kaitannya dengan yang tadi tentu peningkatan inovasi penelitian, khususnya luaran, publikasi, dan paten. Di samping tentu dosen juga harus perlu meningkatkan kompetensinya dan soft skill-nya ya, skill-nya. Jadi artinya tidak cukup dengan bekal kognitif pengetahuannya, tapi juga soft skill. Nah, ini kemudian untuk mengingatkan saja, ada 8 IKU perguruan tinggi. Nah, salah satunya tentu muaranya sebenarnya adalah IKU yang pertama ini kan. Jadi mahasiswa atau lulusan kita mendapat pekerjaan yang layak. Jadi tidak hanya sekedar bekerja. Nah, 2 sampai 8 itu sebenarnya supporting ya, supporting supaya mahasiswa itu punya kompetensi yang baik sehingga dia mudah mendapat pekerjaan, dan pekerjaan itu tidak segera bekerja, jadi pekerjaan yang layak. Terus mahasiswa punya pengalaman di luar kampus, dosen punya aktivitas di luar kampus itu dalam bukan berarti pengertiannya ngobjek ya, tapi adalah pengertiannya bahwa pasti dia punya keahlian, punya kepakaran yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa, gitu ya. Juga bermanfaat bagi dunia industri, ya, dan tentu bermanfaat bagi pengembangan keilmuan yang lain, ya. Jadi sehingga harapannya semuanya ini akan muaranya ya kembali untuk menghasilkan lulusan yang mendapat pekerjaan yang layak, termasuk trennya sekarang akreditasi internasional. Jadi bagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa dalam Permendikbud baru akreditasi itu nanti hanya akan 2 kategori, accredited dan non-accredited. Nah, dan juga ada harapan atau anjuran untuk bisa ke akreditasi internasional. Nah, ini IKA perguruan tinggi. Untuk menunjung itu semula, maka kita perlu SDM yang unggul. Nah, memastikan kita semua punya kompetensi untuk menjalankan Tridharma. Maka trennya sekarang dosen tidak cukup ijazah juga sama perlu sertifikat kompetensi. Maka di RPF atau RPPS itu kan diminta salah satunya ada aktivitas sertifikasi kompetensi para dosen. Nah, ini tentu aktivitasnya memang ada di fakultas Bapak Ibu, jadi bukan ada di BPSDM ya. Jadi oleh karena itulah ini nanti kita harus koordinasi termasuk operatif dari Bapak Ibu semua. Peningkatan rekognisi dosen. Nah, tentu kepakaran Bapak Ibu akan diakui oleh masyarakat dan bangsa, dunia industri, dan tentu komunitas ilmiah Bapak Ibu semua. Nah, maka tentu ini adalah mendukung aktivitas Bapak Ibu luar kampus. Dan itu harapannya punya kontribusi bagi kemajuan masyarakat dan bangsa. Nah, apa itu rekognisi? Sertifikasi kompetensi itu karena tentu untuk prinsip menjamin dari sisi jaminan mutu kan menjamin bahwa kita bisa memberikan pembelajaran terbaik untuk mahasiswa kita. Nah, standar kompetensi tidak cukup dengan ijazah. Pengembangan profil berkelanjutan. Jadi artinya untuk menunjukkan bahwa kita sebagai dosen tentu senantiasa belajar, ya senantiasa belajar mencari pengetahuan baru, keterampilan baru. Pengakuan profesional, sebab kalau Bapak Ibu punya kompetensi tentu akan mudah meningkatkan reputasi dan juga karir Bapak Ibu. Meningkatkan kebutuhan dunia industri dan dunia kerja, jadi relevansinya, karena Bapak Ibu tentu sertifikat kompetensi biasanya akan terkait dengan dunia kerja. Adaptasi teknologi, dan yang lebih penting ini persyaratan untuk akreditasi dan regulasi baru. Salah satunya memang pemerintah ada sertifikat kompetensi. Nah, di sisi lain rekognisi dosen
Itu paling tidak Bapak Ibu kenal ada 5 poin yang sudah dibakukan di instrumen. Itu ada sebagai visiting professor. Nah, levelnya memang harus nasional dan internasional. Jadi UMS harus mengambil level nasional, minimal, dan internasional. Keynote, nah ini nanti macamnya ya. Jadi pada pertemuan nasional maupun internasional. Staf ahli ya pada institusi tingkat nasional internasional. Editor mitra bestari pada jurnal nasional atau internasional. Dan mendapat penghargaan pada level nasional maupun internasional. Jadi ini salah satu dari beberapa rekognisi Bapak Ibu nanti ya yang bisa didaftarkan di sistem yang sudah kita bangun. Nah, kemudian dosen berkegiatan di luar kampus. Nah, tentu Bapak Ibu yang punya kerjasama dengan industri nanti bisa dilaporkan. Kemudian pengabdian masyarakat yang terkait dengan pengembangan teknologi dan untuk masyarakat juga bisa dilaporkan. Mobility dosen dengan universitas lain, Bapak Ibu mungkin ada pertukaran, ada dosen tamu di institusi lain, mungkin bisa dilaporkan. Kolaborasi internasional. Nah, ini ya, misalnya dalam komunitas ilmiah, konferensi atau seminar, atau juga kolaborasi dalam penelitian. Nah, ini yang sekarang mulai diminta ya, dituntut. Kemudian keterlibatan di dalam asosiasi profesi ya dan komunitas ilmiah Bapak Ibu ya. Tentu ini harapannya akan terlibat aktif ya. Nah, kegiatan konsultasi dan penasihatan. Jadi mungkin Bapak Ibu sebagai konsultan penasihat pada pemerintah atau industri ya. Penasihat teknologi atau pengembangan bisnis dan sebagainya. Termasuk yang tertentu adalah keterlibatan di dalam aktivitas sosial kemasyarakatan, sosial politik. Nah, itu beberapa hal yang nanti mendukung rekognisi Bapak Ibu semua. Nah, yang ini memang nanti akan kita tambahkan baru. Kita saat ini sudah menyelesaikan sistem informasi untuk rekognisi dosen dan sertifikasi kompetensi. Dan ini sudah running, nanti akan dijelaskan oleh tim IT bagaimana untuk input dan validasinya. Kita berharap nanti ke depan akan terus kita kembangkan, termasuk ini dosen luar kampus nanti kita kembangkan. Nah, kami berharap bahwa nanti semua aktivitas Bapak Ibu itu adalah terhandle di BPSDM sehingga ke depan salah satu output yang kita rencanakan nantinya adalah kalau Bapak Ibu misalnya sekarang ini ya butuh contoh mudah, butuh membuat CV kurikulum vitae, nah, nanti bisa kita keluarkan langsung dari CHRD, CHRD. Jadi dengan catatan tentu Bapak Ibu harus selalu mengupdate aktivitasnya di semua platform yang ada di UMS. Nanti kita akan pelan-pelan akan kita integrasikan data yang ada di LRI, data yang ada di LPPI, ada di LPMPP, dan beberapa unit lain kalau ada, itu supaya nanti bisa menyatu dengan CHRD. Sehingga harapannya kalau Bapak Ibu nanti misalnya butuh CV salah satunya, itu bisa dibuat langsung dari salah satu menu di CHRD. Itu harapannya. Dan itu tentu kami perlu dukungan Bapak Ibu selaku dosen, Bapak Ibu pimpinan prodi, dan juga Bapak Ibu pimpinan fakultas. Sehingga ke depan butuh data-data terkait akreditasi dengan mudah bisa dengan cepat kita siapkan untuk mendukung data-data yang dibutuhkan di dalam akreditasi maupun pemeringkatan, gitu ya, pemeringkatan. Saya kira itu pengantar saya. Selanjutnya saya nanti setelah kegiatan ini Bapak Ibu bisa memulai ya mengupdate data profilnya di CHD sehingga sewaktu-waktu nanti dibutuhkan untuk akreditasi pemeringkatan dan yang lain,
data Bapak Ibu semuanya sudah siap. Nah, saya kira itu Mas Agung dari saya pengantarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Prof. Budi yang telah menyampaikan ilustrasi penerapan rekognisi dan kompetensi dosen. Tapi ini ada mungkin 1 sampai 3 pertanyaan, Prof. Mungkin ya barangkali biar memperjelas. Ini ada Pak Soesen, ini ada Pak Hasim mungkin. Ini saya bacakan yang Pak Hasim. Maksud kegiatan di luar, Prof. Misalkan ada yang terlibat di proyek di luar sesuai keilmuan. Untuk sertifikasi kompetensi, misalkan memiliki SKK, ya, yang di BNSP, apakah juga diakui? Ya? Sepertinya yang ditanyakan Pak Hasim. Oke. Jadi begini, pertama yang kegiatan di luar kampus tadi rambu-rambunya sudah di oke ya. Nah, jadi saya share lagi. Jadi ini rambu-rambu. Sorry. Ya, ini rambu-rambunya kerjasama dengan pihak industri ya. Jadi magang atau praktik industri, kolaborasi penelitian dengan industri. Nah, ini misalnya yang pertama ya. Yang kedua, pengabdian kepada masyarakat yang memang terkait dengan produk-produk yang memang dimanfaatkan oleh masyarakat itu ya. Jadi supaya tadi karena mendukung IKU bagi kemajuan masyarakat atau bangsa ya, harus ada kontribusi. Pertukaran dosen, nah dengan universitas lain, ya mungkin Bapak Ibu juga bisa juga sebagai dosen tamu di universitas lain, nah itu juga bisa. Dosen tamu ya, bukan dosen tidak tetap ya. Nah, dosen tidak tetap mungkin Bapak Ibu mengajar di kampus sebelah. Kolaborasi internasional. Jadi artinya ini misalnya Bapak Ibu terlibat di dalam konferensi internasional, seminar, tapi artinya bukannya silakan diri sendiri ya, jadi artinya memang itu dikerjakan join dengan universitas lain gitu ya. Ya tentu universitas di luar negeri mestinya gitu ya, karena memang ini tuntutannya yang internasional. Yang kelima, perlibatan asosiasi profesi dan tos ilmiah. Jadi artinya Bapak Ibu diharapkan terlibat aktif di dalam aktivitas ini, komunitas ilmiah Bapak Ibu. Sebagai konsultan atau kepanasihatan untuk lembaga pemerintah atau mungkin industri. Dan juga penasihat di penasihat teknologi atau pengembangan bisnis ya, jadi pengembangan bisnis. Jadi mungkin apa itu? Kalau semacam kalau cara formal itu mungkin kan sekarang apa itu istilahnya misaris atau apa ya gitu. Atau yang lain, staf ahli yang lain. Yang ketujuh, keterlibatan dalam kegiatan sosial atau politik. Ya, jadi ini semua dijalankan dalam konteks Bapak Ibu tetap sebagai dosen di UMS. Nah, ini beberapa rambu-rambu yang terkait berkegiatan di luar kampus. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua tadi tentang apa tadi? BNSP, Bro. Jadi memiliki sertifikat BNSP. Oh ya, Bisa. sertifikat BNS boleh. Itu terkait dengan sertifikasi memang yang kita yang kita harapkan memang itu harus tersertifikasi BNSP ya, yang memang terstandar ya, terstandar. Jadi artinya lembaga-lembaga yang memang
apa sertifikatnya itu diakui secara kelembagaan ya. Jadi misalnya contoh misalnya Bapak Ibu punya sertifikat mungkin yang di IT ya sebagai programming misalnya ya, atau mungkin yang teman geografi itu juga mungkin ada sertifikat untuk pengendaraan jarak jauh. Nah, tapi tentu harapannya itu adalah yang berlisensi BNSP ya, BNSP. Nah, nah itu mungkin yang berikutnya ada ini resen Bang Soleh, gimana Bang Soleh Amini, Bang Sony. Enggak, Pak Sani. Oke. Matur nuwun, Pros Budi, Mas Agung Deswanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Prof Budi, saya ingin bertanya. Tadi Prof Budi menyampaikan bahwa dosen tamu itu tidak sama dengan DTT. Yang pertama dosen tamu itu kayak apa, Prof? DTT kayak apa gitu, sehingga nanti kegiatan mengajar di kampus lain, kampus sebelah tadi misalnya, apakah bisa dimasukkan itu, dan buktinya apa? Apakah cukup SK saja, SK mengajar misalnya di Undepin misalnya, Universitas Cepat Pinter Surakarta. Itu yang pertama. Yang kedua tentang aktivitas keterlibatan dalam kegiatan sosial politik luas sekali, Bro. Nah, apakah sekarang mungkin saya tertinggal informasi, apakah sekarang sebagai dosen UMS itu boleh menjadi pengurus partai ini? Jadi pengurus partai politik, sehingga kegiatannya lebih pada politik praktis. Karena ini kan akan ada partai baru yang berdiri, yang insya Allah nanti akan dikomandani oleh Pak Anies Baswedan. Nah, kalau misalnya itu dan UMS diizinkan berkegiatan di partai politik, mungkin saya ingin terlibat dalam kegiatan partai itu. Tapi kalau tidak, ya tentu saya memilih menjadi aktif. Dan yang ketiga, aktivitas di Ormas, Bro. Tadi belum ada yang masuk ya, Bro. Karena kegiatan di Ormas, di Muhammadiyah, Ormas keagamaan, sebagai aktivis atau pengurus PDM, PCM maupun pimpinan wilayah dan seterusnya. Apakah juga termasuk dalam kriteria yang bisa direkognisi? Nah, Prof, 4 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5, 4, 3 ya? 3. 3 ya. Pertama DTT ya. Begini Bang Sony ya. Jadi DTT dosen tidak tetap kan sifatnya reguler ya, reguler. Jadi mengajar reguler. Nah, dosen tamu itu memang sifatnya insidental ya, tidak. Ya, jadi bedanya di situ. Dan itu apa? Jadi tidak terjadwal secara reguler, itu bedanya. Nah, ini tentu yang membedakan ya biasanya ini adalah dosen tamu itu biasanya kita diminta bicara dalam topik keahlian tertentu ya, dalam tertentu mungkin di dalam beberapa sesi atau beberapa pertemuan, ya, beberapa pertemuan. Dan itu biasanya akan berkolaborasi dengan dosen mitra internal di sana ya, di tempat baru itu. Nah itu biasanya itu. Jadi bukan dosen tidak tetap yang dihonori reguler gitu ya, dihonori reguler. Nah tentu biasanya ada permintaan, ada semacam apa ya, ada yang jelas mungkin ada permintaan dari institusi asal di sana bahwa Bapak Ibu diminta sebagai dosen tamu untuk topik tertentu, permasalahan tertentu. Kemudian yang kedua tadi adalah apa? Ya, lembaga sosial politik ini bukan di politik praktisnya, Mbak. Jadi artinya mungkin terlibat di dalam kegiatan yang bersifat sosial atau di luar kampus, pengertian sebagai tim ahlinya ya,
tim ahlinya atau komite untuk kebijakannya atau yang sejenisnya ya. Jadi artinya tetap bukan orang yang terlibat langsung di dalam kepengurusan gitu ya. Tapi adalah lebih ke sebagai pemikirnya, sebagai tim ahlinya atau sejenisnya gitu ya. Jadi konsultannya bisa juga gitu ya, konsultan mungkin sekarang istilahnya. Nah, termasuk memang ini sosial ya, sosial. Nah, termasuk mungkin aktivitas Bapak Ibu di lembaga sosial, termasuk LSM bisa juga dilaporkan ya, dilaporkan di sini. Ya. Jadi itu masuk di Muhammadiyah apalagi ya, di Muhammadiyah. Tapi mudah-mudahan tidak sekedar pengurus ya, daftar pengurus ya. Memang Bapak Ibu punya karya gitu. Deh, itu. Kemudian beberapa ini ada di chat nih. Ya begini Bu, jadi kalau beberapa ini kan memang data yang ini ada yang menanyakan di sister. Apakah untuk memasukkan data ini manual atau ditarik langsung dari sister? Jadi begini Ibu, jadi data di sister itu kan tidak lengkap ya, tidak lengkap. Ada yang belum. Nah, kita memang belum. Kemarin yang sudah kita sepakati contoh misalnya, makanya tidak kita minta misalnya ya. Contoh sederhana misalnya sertifikat pekerti. Nah, sertifikat pekerti itu kan dosen baru kita semuanya kan pasti punya. Nah, dosen baru kita punya apa? Kenapa? Karena itu dimasukkan oleh institusi, lembaga, dan itu sebagai syarat untuk sertifikasi dosen, dan itu pasti ada. Makanya tidak kita minta, dan itu nanti akan otomatis kita tarik di sistem. Jadi artinya memang ke depan yang sudah ada di unit yang lain, itu nanti memang tidak akan kita minta. Ya. Artinya kita akan tarik beberapa data dari sister yang memang pasti ada. Tapi kalau belum ada, ya berarti memang ini masih manual. Contoh sederhana tadi kan di visiting profesor ya. Kan Bapak Ibu ini kan jadi visiting profesor kan biasanya berangkatnya dari fakultas, berangkatnya dari prodi. Nah, biasanya ini data itu tidak ada di BPSDM, maka tentu Bapak Ibu harus melakukan secara manual, ya, secara manual. Jadi ke depan kalau sistem itu semakin integrasi, tentu data-data itu akan kita tarik dari unit yang terkait, sistem yang ada. Tadi misalnya saya ke depan mungkin ya, jadi itu kan nanti akan kita juga menarik data-data aktivitas penelitian Bapak Ibu dari LRI, sistemnya LRI, data pengabdian Bapak Ibu dari sistemnya LPMPB, gitu ya. Sehingga nanti kalau semuanya sudah bisa kita tarik, maka tadi saya sampaikan ke depan mungkin Bapak Ibu kalau membutuhkan CV nanti bisa kita create dari si HRD sehingga Bapak Ibu tinggal kalau seandainya masih perlu diedit ya silakan, tapi itu bisa mencerminkan dari biodata Bapak Ibu selama berkarir di UMS. Nah itu kira-kira ini terkait dengan beberapa hal yang ditanyakan. Sertifikasi BNSP tadi sudah saya singgung, jadi memang yang kita harapkan memang yang berlisensi BNSP ya untuk sertifikat ini ya. Jadi bukan sekedar kursus dan sebagainya. Nah, apakah postdoc bisa masuk kriteria kita ini apa tidak? Ya, saya kira postdoc bisa ya. Jadi itu sebagai upaya untuk peningkatan itu. Memang nanti akan kita mungkin menunya mungkin nanti kita tambahkan. Oke. Ya itu saya kira beberapa pertanyaan yang
Ada Mas Agung yang Ini mungkin. ada dari Pak Mardales ini mungkin ya. Ya, Berarti apakah pimpinan memfasilitasi termasuk pembiayaan, Bro, kegiatan-kegiatan tersebut? maaf. Jadi selama ini kan sudah difasilitasi lewat PID itu, toh, Pak. Jadi Bapak Ibu Konskopus internal itu kan sudah difasilitasi oleh. Jadi apa? Kemudian tadi sertifikasi kompetensi ya, ini kan ada di RPF fakultas ya, ada di RPF fakultas. Jadi artinya sebenarnya itu sudah difasilitasi. Cuma kami sekarang ini kan menarik data-data yang selama ini mungkin masih tersimpan di prodi atau di fakultas gitu. Nah, ya, jadi itu saya kira. Di Artinya, fakultas itu kuotanya berapa, Prof? wah ya yang tahu pimpinan fakultas, Pak. Jadi saya tidak tahu malah. Jadi artinya itu kan eh, ada pembiayaan yang mengatur kan pimpinan fakultas ya. Jadi untuk sertifikasi kompetensi. Jadi kuotanya berapa, saya tidak tahu persis ya. Mungkin Bapak Ibu bisa mendiskusikannya dengan pimpinan prodi dan juga pimpinan fakultas gitu ya. Kemarin kalau dari Biro Perencanaan, asumsinya ya saya enggak, karena saya tidak tahu persis anggarannya berapa. Asumsinya ya cukup lah untuk membiayai secara berangsur-angsur sertifikasi kompetensi para dosen gitu. Ya, itu kira-kira itu terkait contohnya. Kemudian kalau yang komponen internasional join kan sudah dibiayai lewat PID ya. Gitu. Ya, gitu Pak Ya, Mardales. ya. Monggo Pak nanti Mutakin didiskusikan ini, dengan ya, teman-teman ya, ya di Pak fakultas. Mutakin itu sudah masuk Pak Mutakin ya, masuk profesi lah itu masuk. Kemudian ini data dari Bu Nisa ini dimulai tahun kapan ya? Ini berarti ya data yang Bapak Ibu miliki nih tuh. Ya, nanti Ya dimasukkan. biasanya begini Bu ya, untuk tahunnya itu kan kita normatif saja. Biasanya kan kita ingin ya 3 tahun terakhir ya, 3 tahun terakhir itu biasanya kalau dikaitkan dengan kebutuhan praktis dan juga kalau sertifikat kompetensi itu kan juga biasanya punya usia 3 tahun atau 5 tahun. Kalau misalnya 5 tahun sepanjang Bapak Ibu memasukkan sekarang itu masih berlaku ya berarti itu dimasukkan saja. Jadi ya biasanya sertifikat kompetensi itu kan ada masa berlakunya. Jadi tapi kalau tidak ada masa berlakunya, berarti kalau itu masih berlaku terus, ya berarti Bapak Ibu ya dimasukkan gitu aja. Jadi seperti visiting profesor itu kan biasanya perhitungannya biasanya normatifnya 3 tahun. Jadi kalau saat sekarang itu masih dalam kurun waktu 3 tahun, berarti Bapak bisa memasukkan. Gitu. Oke. Ini dari Pak Pramuko. Kalau ini sertifikasi ya, pendampingan SMK. Nah ini sepertinya tidak masuk nasional ya Bro ya. Pendampingan Yeah. SMK ini nggak masuk itu Bro. Ye, ini dari Pak Umar Sarip. Ini kalau kerjasama internasional apa hanya dilihat dari afiliasi saja atau penulis pertama, Bro? Ya, ini tidak harus penulis. Nah, kalau untuk konteks ini ya, konteks pelaporan ini tidak harus sebagai penulis pertama. Kalau itu joinnya adalah join publikasi ya. Yang penting Bapak Ibu bekerja sama dengan apa, pihak luar di dalam publikasi ya. Dalam konteks pendataan ini tidak ada istilah penulis pertama atau penulis kedua. Yang penting Bapak Ibu punya dokumen kerjasama atau punya hasil kerjasama. Iya. Mungkin terakhir ini Bro dari Pak Aris, sertifikasi harus sesuai dengan prodi atau boleh di bidang yang lainnya juga Bro? Ya, tadi utamanya sesuai dengan keahlian prodi. Pertama ya, jadi sertifikasi itu utamanya sesuai keahlian prodi. Bab namanya sertifikasi kompetensi ya. Maka sesuai keahlian prodi. Jadi misalnya tentu makanya itulah kenapa itu diserahkan prodi karena yang lebih tahu adalah prodi. Dan itu mestinya nanti seandainya memberangkatkan kan itu harus sesuai dengan kebutuhan prodi. Jadi makanya tidak diletakkan di BPSDM karena itu
yang lebih mengetahui adalah teman-teman prodi atau fakultas. Maka itu tadi sekaligus menjawab Pak Sahabat Mardalis ya, maka itu dana itu diletakkan di prodi atau di fakultas gitu ya, sehingga mereka yang tahu memang tujuannya sesuai dengan pengembangan prodi. Nah, bisa saja yang lain, tapi ini juga tentu silakan dikaji di masing-masing prodi atau fakultas sesuai kebutuhan. Bisa itu juga mungkin terkait dengan soft skill-nya, jadi pengembangan soft skill juga silakan. Tapi kalau soft skill kalau ini sifatnya lebih general, mungkin kan bisa didiskusikan lebih detail. Misalnya apa ya? Tapi kalau terkait dengan sifatnya umum ya, misalnya keterampilan dalam pengembangan pembelajaran ya, sifatnya umum lah, itu mungkin silakan saja didiskusikan layak mungkin ada institusi yang memberikan sertifikasi di dalam pengembang pembelajaran atau pengembangan kurikulum kan itu sifatnya lebih umum. Nah, silakan diberikan, tapi juga bisa, tapi intinya memang arahnya adalah sesuai dengan prodi. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, Prof. Budi mungkin nanti untuk tadi materinya bisa di-share di chat nanti biar Yes, yang telat nanti bisa kembali membaca ulang supaya lebih jelas. Baik, terima kasih Prof. Budi dan Bapak Ibu yang berbahagia telah menyimak sosialisasi tentang pendataan rekognisi dan sertifikasi kompetensi dosen. Nah, nanti hal-hal yang mungkin belum jelas nanti bisa dibaca ulang nanti di penjelasan tadi nanti akan dikirim oleh Prof. Budi lewat kolom chat. Dan kita yang masuk yang kedua, jadi pendataan itu nanti akan kita masukkan dalam sistem. Jadi ada beberapa pihak yang akan berkaitan. Jadi nanti Bapak Ibu sebagai dosen, kemudian Bapak Ibu Kaprodi, dan juga admin di BPSDM. Nah, maka di kesempatan yang ketiga atau terakhir acara ini yaitu akan disampaikan atau caranya bagaimana memasukkan, kemudian dosen sebagai kaprodi dan sebagai admin di BPSDM. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu tidak mengalami kesulitan di dalam memasukkan data-data rekognisi maupun sertifikasi kompetensi di sistem CHRD. Kesempatan ini nanti akan disampaikan oleh Mas Hamam Islami. Monggo, Mas Hamam, kita berikan waktu untuk bisa menyampaikan supaya lebih jelas. Bapak Ibu juga nanti bisa langsung praktik mudah, insya Allah. Baik, monggo Mas Hamam bisa disampaikan materi untuk sistemnya, ya, caranya. Monggo Mas Hamam. Baik, ya, matur suwun Pak Agung. Niki saya menyambung dari Pak Agung. Berikut untuk alur dari pembuat mengajukan capaian di CHRD. Niki ada dua Bapak Ibu, ada rekognisi, ada juga sertifikat kompetensi. Nah ini untuk proses pengajuannya sama, yaitu dosen mengajukan, setelah diajukan itu divalidasi oleh Kaprodi. Nah setelah itu, setelah divalidasi Kaprodi, admin memvalidasi. Nah kalau setelah sampai sini itu akan sudah selesai. Untuk sistemnya itu ada di CHRD, Bapak Ibu, di CHRD.ums.ac.id, bisa masuk di CHRD lalu login JAS. Nah, kalau sudah masuk akan seperti ini. Ini saya mulai dari yang pertama, Bapak Ibu, dosen mengajukan. Nah, kalau untuk mengajukan itu bisa masuk di menu profil. Ketika setelah login itu di sebelah kiri itu ada profil, lalu ada capaian. Nah, ini diklik, nah, akan muncul seperti ini. Di bagian atas itu ada rekognisi, ada sertifikat kompetensi. Nah, kalau misalkan pengen mengajukan rekognisi ada di sini. Kalau ingin mengajukan sertifikat kompetensi, diklik tab-nya, nah masuk ke sertifikat kompetensi. Nah, contoh di sini saya sebagai Pak Bana ingin menambahkan rekognisi. Klik tambah, ada tombol tambah ini. Nah, ini level capaiannya. Ini untuk level capaian ada dua, Bapak Ibu, nasional dan internasional. Nah, ini saya contohkan, misal internasional
lalu pemberi rekognisinya misal dari Malaysia, umum Malaysia misal, tanggal perolehannya hari ini, lalu jenis rekognisinya visiting professor, lalu ketika visiting professor ada muncul field baru berisi fakultas atau jurusan pemberi rekognisi, misal di sini informatika filenya, file buktinya ini dimasukkan, lalu ini disimpan. Berikut Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan sudah, nanti di kaprodinya akan muncul Bapak Ibu. Di menu kaprodi, ini di bagian rekognisi, ada di menu capaian, lalu validasi kaprodi. Nah, ini ada dari ad- eh, jika ada warna bertanda oranye yang bertuliskan perlu validasi. Nah, ini Bapak Ibu Kaprodi bisa untuk memvalidasi. Nah, di sini contohnya dari Pak Bana. Pak Bana itu ada validasi untuk rekognisi dari umum Asia. Ini bisa diunduh filenya. Nah, nanti kalau misalkan sudah diunduh, dilihat apakah sudah benar, nanti tinggal divalidasi, diklik validasi berikut. Nanti akan muncul model jika misalkan ada komentar bisa diberi. Nah, tapi kalau misalkan tidak ada komentar dan itu ternyata sudah benar, itu bisa langsung disetujui. Nah, setelah divalidasi oleh Prodi, lanjut ke proses terakhir, yaitu BPSDM untuk memvalidasi. Untuk menunya, untuk menu admin, itu ada di menu tools. Lalu ada di capaian, lalu validasi BPSDM. Nah, di menu rekognisi ini sama seperti dengan di Prodi, ada warna berwarna oranye yang perlu validasi, dan ini diklik validasi. Nah, nanti jika sudah disetujui, nanti tinggal disetujui. Nah, sampai sini prosesnya sudah selesai. Prosesnya cuma 3, diajukan, lalu divalidasi Kaprodi, lalu divalidasi STM. Nanti di menunya dosen itu ada tiga centang, Bapak Ibu. Nah, 3 centang ini menandakan eh, sampai mana. Kalau misalkan centangan pertama itu sudah diajukan, kalau centangan kedua itu sudah disetujui Kaprodi, centang ketiga itu sudah disahkan BPSDM. Nah, nanti kalau misalkan ini berganti menjadi silang, itu berarti sudah rekognisinya ini tidak disetujui oleh baik itu Kaprodi maupun oleh admin BPSDM. Nah, cukup singkat Bapak Ibu penjelasannya. Jadi dosen mengajukan divalidasi ke Prodi, lalu divalidasi oleh BPSDM. Lalu khusus untuk Prodi ini ada menu rekap, Bapak Ibu. Di sini di sebelah kiri ada rekap, lalu ada capaian. Nah, di sini bisa dilihat semua capaian yang sudah terisi. Di sini di semua fakultas, misalnya di sini dicontohkan ada 2 rekognisi, keynote-nya ada 3 dan lain-lain, dan ini bisa diunduh. Ini bisa dilihat detailnya. Siapa saja, ada Pak Bana, ada Pak Bana yang disahkan ada 3, Pak Muslimin ini baru diajukan, dan lain-lain. Dan itu bisa diunduh. Ketika sudah diunduh, nah, akan muncul seperti ini. Ada prodinya apa, lalu pengajunya siapa, ada level capaiannya, ada jenisnya, dan juga ada file buktinya. Ini untuk yang data rekognisi, kalau misalkan bagian bawah ini ada data yang lain, ini ada data sertifikat kompetensi. Nah, ini sertifikat kompetensi yang sudah diupload. Seperti itu, Bapak Ibu, untuk proses alurnya. Dari yang pertama adalah rekognisi dari dosen mengajukan, Kapolda mengevaluasi, admin mengevaluasi. Mungkin itu dari saya Pak Agung. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan nanti bisa Ya, disampaikan.
tersebut. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi alur untuk pengisian rekognisi dan sertifikasi bagi Bapak Ibu dosen dan juga Bapak Ibu sebagai Kaprodi dan admin BPSDM. Barangkali ada, alur ini ada yang perlu ditanyakan atau ada yang belum jelas, monggo. Ini kaitannya yang dengan alur, Bapak Ibu. Jadi pertanyaan yang alur. Nanti kalau pertanyaan kaitannya dengan apa ya, esensi tentang rekognisi dan sertifikasi nanti bisa disampaikan ke BPSDM dengan Pak Budi atau Pak Tri Widayatna nanti. Udah Bapak Ibu ya, terkait dengan alur. Ya, ini sistem nanti sudah dibuka umum ya, sudah Ya, bisa mencoba ya, atau sudah bisa di yang sudah punya sertifikasi kompetensi atau rekognisi nanti bisa dimasukkan. Tidak ada pertanyaan Bapak Ibu ya terkait dengan sistemnya. Alhamdulillah ya, saya kira cukup mudah sekali sistemnya dan nanti ya, data-data yang Bapak Ibu kirimkan nanti kan bisa di-download, kemudian bisa dicek sertifikasinya atau bukunya, sehingga itu nanti memudahkan untuk mungkin proses-proses akreditasi yang selama ini kita selalu diminta. Oke. Baik, Bapak Ibu, sepertinya tidak ada pertanyaan terkait dengan sistem. Eh, Mas Hamam ada mungkin ada lagi yang perlu disampaikan. Pak, nah untuk nanti rekamannya dikirimkan betul Pak. Oh, rekaman. Rekaman yang hari ini. Nanti, ya. Nanti coba kita kirimkan nanti. Ya, matur nuwun nggih Pak. Ngapunten. Iya, baik Bapak Ibu yang berbahagia, Alhamdulillah tepat 1 jam kita mulai acara tadi jam 9:05 dan jam 10:05. Mudah-mudahan sosialisasi terkait dengan pendataan rekognisi, kompetensi dan sistem yang akan mendata tersebut bisa Bapak Ibu cermati dan bisa dilaksanakan sehingga kita mempunyai data yang valid termasuk bukti ya ketika itu dibutuhkan sewaktu-waktu. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih atas kehadirannya di sosialisasi ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi UMS dan juga Bapak Ibu semuanya. Bersama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Matur nuwun. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak Ibu. Mantap. Harapan saya. Belum sarapan. Puasa Pak Agung. Alhamdulillah. Saya izin keluar